menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Sarumpait dengan pidana penjara selama 6 tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti 1 bundel screenshot atau cuplikan layar komentar-komentar di media sosial atau elektronik sehubungan dengan penganiayaan Ratna Sarumpait dan seterusnya. Iya. Pemirsa tadi baru saja. Gitu ya. Kenapa? Lihatnya sampai gitu ya. Ngeliatnya sampai Karena untuk ini mendengarkan memang ini hoax karena paling berdampak kata Kemenkominfo di Betul. tahun 2018. ini babak akhir begitu ya. Karena dia berkelindahan dengan kepentingan politik yang terjadi pada saat itu. Betul. Lalu kemudian menimbulkan prasangka. Iya. Prasangkanya itu besar sekali untuk mengatakan apakah ada kerjasama antara politisi dan hoax yang dibuat oleh Ratna Sarumpait. Tapi Iya. soal hoax mungkin ada satu peristiwa ketika 22 Mei kemarin kan ada pembatasan sosial media. Saya setuju Puasa ya? puasa Puasa media itu medsos. saya setuju Cuman media 3 sosial. hari. 3 hari. Cuma Tetapi 3 hari. kayaknya 3 hari memang tapi ini berasa Kenapa ya. ada masalah? harus ada berkelanjutan begitu karena memang Oh, oke. karena memang gini, kita sedang menggarap sebuah liputan tentang algoritma, bagaimana algoritma ini memecah belah Artificial bangsa. intelligence, ya? Betul. Jadi ketika saya tiap hari membaca, satu kali saya membuka Instagram hoax, maka yang ditawarkan oleh Instagram ke saya itu berita hoax semua. Nah, Maka itu- semakin saya akan terjun sama beda. Misalnya Wahyu juga begitu. Iya, iya, Jadi iya. ketika duduk di bis misalnya, kalau kita di koran headline-nya akan sama, tetapi ini beda. Sehingga ketika ini membentuk berpotensi membentuk Ya. perpecahan. Itu jahat, ya bisa dikatakan itu jahatnya. Coba dikaitkan dengan kasusnya Ratna. Nah, coba dikaitkan dengan kasusnya Ratna. Iya, Itu jahatnya kasusnya Ratna gimana? Ini berkaitan. Itu jahatnya pengelola aplikasi media sosial yang mereka memegang kendali terhadap AI tadi, artificial intelligence, algoritma yang seharusnya punya batasan-batasan. Ketika ada muncul hoax, mereka bisa dalam waktu singkat bisa mendrop itu. Ya. Itu yang sekarang sudah dilakukan oleh Singapura, di Jerman sudah ada undang-undang yang Australia juga. bisa memberikan sanksi pidana maupun perdata sampai sanksi uang bayar itu bisa ratusan miliar rupiah jika mereka tidak bisa mendrop ada satu kabar yang itu diduga Tapi problem pokoknya itu kan hoax itu kan sudah mewabah. Iya. Ini betul-betul epidemi hoax. Iya. Dan itu menimbulkan keresahan juga, Iya. termasuk menimbulkan menyebarkan Keresahan, kejahatan iya. yang kemudian menimbulkan keresahan bagi publik. Iya. Menurut saya kalau sudah sampai pada tingkat itu, saya termasuk yang setuju untuk dilakukan rescue, Ya. walaupun tidak terlalu lama. Betul, Tapi betul. yang paling bagus adalah membuat regulasi yang Ya. permanen untuk Ya. itu. Ya. Beberapa negara sudah menempuh. Ini. Ya. Kalau tidak, Ya bahaya itu Bang. Karena Bahayanya ketika itu kenapa? Anda sudah mengadu domba Ya. ras, kelompok, Betul, betul. golongan dan agama itu sudah bukan lagi dan kebebasan cara mengadu berpendapat. dombanya itu kayak pengecut, dia tidak muncul di face to face Iya. gitu, dari jauh aja gitu. Dan itu bukan freedom of Oke. speech lagi, itu Iya. sudah kejahatan. Baik. Sayang sekali waktunya sudah Ya. habis. Sekali lagi Habis ya? Harusnya terima- satu iya. lagi ya kita bahas. Iya. 2 jam lagi. Masih ada waktu minggu depan, teman-teman. Kita masih akan kembali lagi Metro TV Newsroom Tapi untuk Lebaran minggu membahas. depan kita. Oh iya, betul sekali. Jadi kita libur dulu berarti ya Perlu saat Lebaran. bermaaf-maafan atau tidak? Baik, demikian perbincangan kita dalam Metro TV Newsroom. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami dan kita jumpa kembali pada episode berikutnya. Sampai jumpa.